Audio Jungle. Sedikit sekalian saya muliakan. Nih ya. Iya, yang 12 belum tentu saya tahu. Bisa jadi kamu yang 12, saya yang 11. Tapi ini kan kita deket-deket aja. Coba ingat-ingat. Kenikmatan apa yang selama ini Allah berikan kepadamu yang membuat kamu ngerasa bahwa ya Allah makasih, ya Allah makasih, enak banget sih ya Allah makasih. Kenikmatan apa? Saudaraku sekalian saya muliakan. Saya kalau kamu tanya sehat biasa-biasa aja, maksudnya lagi jalanin sehatnya kan kamu nggak yang alhamdulillah makasih Allah, nggak gitu kan. Tapi kamu pernah ngerasain kesenangan yang kamu tuh sampai ngerasain alhamdulillah ya Allah, seneng ya Allah, alhamdulillah ya Allah, seneng bener sih ya Allah, alhamdulillah. So ikut sekalian, kalau kamu tanya sama saya, Ustazah ngerasain seneng yang seneng banget tuh kapan Ustazah? Malam pertama? Agak asli dah. Itu lebih ke arah derita sih buat saya gitu ya, horor gitu. Karena emang belum kenal juga. Kenapa kesono sih? Enggak. Tapi maksud saya itu bukan itu gitu. Itu enggak seberapanya gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kalian tanya sama saya, Ustazah kapan Ustazah ngerasain nikmat yang benar-benar nikmat? Ini saya kasih tahu. Saudaraku sekalian, ketika ada di Raudhah Asy-Syarifah. Itu menurut saya kenikmatan yang enggak bisa dibeli. Kenikmatan rasa hati ketika sedang rasa sangat dekat sama baginda Nabi besar Muhammad. Rasa seneng ketika lagi qiyam dan saat hatinya sedang ada sambungan menabi, lagi ngerasa kayak lagi diliatin menabi gitu, kayak lagi yang berasa deket gitu sama Nabi, sambil ngucap ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya alaika salawatullah alaika. Saat lari-lari menuju Raudhah Asy-Syarifah, saat ketika sudah memandang maqam Nabi Muhammad alaihissalam, saat dengan gemuruh rasa lagi datang kepadanya gitu, rasa yang gak bisa kamu tukar dengan apapun, rasa gak bisa kamu jual seberapapun mahalnya orang mau beli gitu. Saya kalau kamu tanya kapan saat yang begitu kamu syukuri dalam hidup, adalah saat saya sedang tawaf dan ketika rasa hati saya sedang penuh buncah rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak selalu tawaf seperti itu rasanya, tapi ketika saya sedang merasakan rasa-rasa yang menyenangkan antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya sedang merasakan Allah sedang menatap saya, Allah sedang bersama dengan saya, dan tidak selalu saat tawaf, mungkin saat saya sedang ada di majelis ini, mungkin saat saya sedang dalam keadaan salat, mungkin saat saya sedang membaca Al-Qur'an, ketika Allah bukakan pemahaman demi pemahaman tentang ayat-ayatnya, rasa yang indah luar biasa. Kalau kamu tanya pada saya, Ustazah, kapan Ustazah saat ngerasa bahwa itu adalah waktu yang sangat perlu untuk disyukuri, untuk dihargai, untuk diucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, adalah saat-saat ketika mata saya sedang memandang orang-orang mulia dari guru-guru saya, ketika mata saya bertatap wajah, bertatap muka dengan Habib Hasan Asy-Syatiri, dengan Habib Salim Asy-Syatiri, dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dengan Hubabah Maryam, dengan Hubabah Nur, dengan Habib
Umar bin Hafid, dengan para ulama Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang mulia, dengan Hubabah Bahiyah, dengan Hubabah Zahra, dengan Hubabah Nur bintu Alwi, dengan Hubabah Khadijah, dengan Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan Hubabah Umairah, dengan orang-orang yang diantara mereka ada yang saya ceritakan kepadamu di buku Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2. Teman-teman serius sekalian, itu adalah saat-saat saya tak akan menjualnya andai ada seseorang mau membelinya dengan bermiliar bahkan triliun sekalipun. Saat yang paling saya syukuri, saat yang paling berharga, ahla sa'ah, saat paling manis dalam kehidupan saya. Bukankah Allah menjadikan surgamu di sana diawali dengan surgamu di sini, dan itu semua ada pada ketaatan kita di jalan Allah. Yang orang sebutkan maksiat nikmat palsu, yang orang sebut dosa itu enak, bohong belaka. Teman-teman saudaraku sekalian, ia hanya enak dirasakan oleh hawa nafsumu, tidak oleh ruhmu, tidak oleh jiwamu, tidak oleh hatimu. Hatimu maunya taat, jiwamu maunya jalan ketaatan. Hatimu senengnya sama zikrullah, sama ingat Allah. Bukankah Allah telah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka selalu tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati merasa tenang. 3, jalan taat. Yang keempat, tinggalin dosa. Kamu mau hidup bahagia, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Dosa besar, ucapkan tidak sama sekali. Dosa besar, lihatnya sebagai api. Kamu dekat, kamu celaka, kamu kebakar. Dosa besar, lihatlah sebagai racun. Kamu dekat, kamu habis, kamu mati. Teman-teman sekalian, seperti itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, kamu lihatnya juga seperti api-api kecil, seperti racun-racun kecil, yang kalau misalnya celaka, misalnya kamu mengkonsumsinya juga bisa bikin kamu celaka, saudaraku sekalian. Perbuatan dosa tinggalin. Kemudian yang berikutnya, waktunya udah hampir habis nih ya, udah hampir 11:30. Saya akan cepet-cepetan aja. Pertama tadi apa? Kedua, ketiga, keempat, tinggalin dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kelimanya jaga hati. Pinter-pinter jaga hati. Jangan segala-gala kamu masukin dalam hati. Jangan ucapan buruk orang, jangan kamu masukin dalam hati. Bu, orangnya aja ngomong kagak pakai hati, ngapain repot kamu masukin dalam hati? Kurang bego apa itu? Ustazah, ada orang yang ngomong kayak begini-begini sama ustazah, ya biarin, dia aja ngomong kagak pakai hati. Mau-maunya saya masukin dalam hati, ogah. Ucapan saya nih, kamu masukin dalam hati. Betul gak? Karena saya mengucapkannya dari hati saya, didasari dari ilmu saya. Masukin dalam hati. Ibu-ibu, nih, masukin dalam hatimu nih ucapan saya. Kamu begitu berharga, sebab kamu hamba Allah Ta'ala dan kamu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, masukin dalam hati. Jangan pernah biarin keluar. Jangan pernah biarin keluar. Ada orang bilang kamu gak berharga, ada orang bilang kamu gak bernilai, ada orang bilang kamu begini, kamu begitu. Nggak ada. Saya nggak percaya, saya nggak percaya, saya nggak percaya. Gitu. Saya lebih percaya ucapan Ustazah Halimah Ali Idrus. Dia pernah bilang, saya
berharga, sebab saya hamba Allah Ta'ala, sebab saya umat Nabi Muhammad SAW. Allah sayang saya, Nabi Muhammad cinta saya, cukup bagi saya. Gituin. Oh, udah setan ngajakin kamu ngapain, setan ngajakin kamu ngapain, nggak ada. Saya berharga. Saya hamba Allah, saya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngatain kamu ini, kamu ngatain itu, enggak, biarin aja. Kalau ada orang bilang, mohon maaf. Kalau ada orang bilang anjing loh, lihat aja, oh saya bukan. Ya kan, enak kan gitu ya. Dasar gila, enggak saya. Berarti bukan saya, gituin aja udah. Aduh, jaga hati, jangan masukin ke dalam hati kecuali hal-hal yang bisa menaikkan nilaimu di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian, cintai orang-orang soleh.